Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang hal-hal sepele yang membuat kita takut gitu teman-teman ya. Kenapa membuat takut? Karena biasanya kita tidak tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti itu ketika datang hal-hal sepele ini kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, banyak sekali mengalami sensasi teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada aja yang dirasa. Nah itu teman-teman, dan ketika banyak sekali sensasi yang hadir, kadang membuat kita cemas, membuat kita was-was, membuat kita takut gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kitanya berpikirnya kemana-mana. Nah itu teman-teman ya, itu ciri khas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Ketika ada sensasi yang hadir, karena didorong dengan perasaan yang semakin takut gitu teman-teman, akhirnya tidak bisa berpikir wajar. Akhirnya berpikirnya itu malah berpikir jauh. Jangan-jangan ini gangguan yang berbahaya, jangan-jangan ini mendekati bahaya. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah tetapi kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika ada sensasi sepele itu berpikirnya itu selalu ke arah-arah yang menakutkan? Perlu diketahui dan perlu diterima bahwa mental yang sedang turun gitu teman-teman, ada ketakutan di situ. Jadi ketakutannya itu semakin besar, sehingga ketika kitanya semakin takut, ada sensitif perasaan, ada sensitif pemikiran juga gitu teman-teman. Jadi berpikirnya itu kurang wajar gitu teman-teman ya. Hal yang berbahaya itu yang lebih ditakutkan. Nah itu teman-teman, padahal kalau seandainya kalian bisa berpikir wajar gitu teman-teman ya, kejadian-kejadian atau sensasi-sensasi yang kalian hadapi itu adalah rata-rata kejadian sepele atau gangguan rumahan atau sensasi rumahan teman-teman ya. Nah itu, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya. Dan hal-hal yang sepele itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Untuk saya pribadi sangat banyak sekali, tetapi untuk pengalaman orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah tetapi di sini saya akan ceritakan kisah-kisah saya menghadapi hal-hal sepele gitu teman-teman, yang membuat saya takut. Nah itu teman-teman, semoga saja teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal yang sama gitu teman-teman ya, kalian tidak akan takut gitu teman-teman ya. Karena
memang sudah tahu ya penyebabnya. Oh, ternyata penyebabnya dari itu. Kan itu teman-teman. Nah, makanya ketika tahu penyebabnya, minimal itu kita itu tidak cemas, tidak was-was, tidak gelisah, tidak takut gitu teman-teman ya, karena kita tahu penyebabnya. Nah, itu teman-teman ya, yang membuat kita cemas, takut itu karena kita belum tahu penyebabnya. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya dengarkan sampai habis gitu teman-teman. Semoga saja kalian itu sama gitu dengan saya gitu teman-teman ya. Alhamdulillah kalau seandainya tidak sama gitu teman-teman ya, karena untuk setiap pengalaman orang-orang itu berbeda-beda. Nah, itu teman-teman ya. Nah, hal sepele yang saya rasakan saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, salah satunya itu di gemeteran teman-teman ya. Jadi ketika gemeteran itu tiba-tiba datang kita itu langsung pikirannya itu kemana-mana gitu teman-teman ya. Ketika ngobrol, ketika duduk, ketika nonton TV, atau misalnya ketika beraktivitas, kadang untuk gemeteran itu selalu hadir teman-teman dengan tiba-tiba. Nah, itu sialnya nih ya. Sialnya untuk orang-orang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, setiap sensasi yang hadir itu datangnya selalu tiba-tiba. Nah, itu teman-teman termasuk di gemeteran. Jadi ketika ngobrol tiba-tiba gemeteran gitu teman-teman ya. Nah, ketika belum memahami penyebabnya, sama lah gitu teman-teman. Saya juga dulu mengalami ketakutan. Kenapa ini gemeteran nih? Kan gitu teman-teman ya. Kaki gemeteran, lutut terasa lemas gitu teman-teman ya. Nah, itu. Nah, biasanya saat gemeteran itu sebetulnya hal sepele teman-teman ya. Mungkin itu karena kita sedang lapar saja. Nah, itu teman-teman ya. Mari mengulas kejadian dulu sebelum kita terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ketika belum dinyatakan sama dokter punya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita merasa lapar itu kadang ada gemeteran gitu teman-teman ya, lutut terasa lemas, terasa panas gitu teman-teman ya. Nah, itu. Nah, makanya ketika saat ini sekarang kalian sedang mengalami gemeteran, itu berarti kalian itu sedang kelaparan. Solusinya gimana? Makan saja. Nah, itu teman-teman ya, semudah itu, sesimpel itu gitu teman-teman. Tetapi memang kesimpulan itu kadang membuat kita cemas ya, karena pemikiran kita itu didorong dengan rasa takut yang sangat besar, sehingga tidak bisa berpikir wajar, tidak bisa berpikir dengan logika, malah berpikirnya itu wah ini mendekati kematian. Nah, itu teman-teman ya, itu saya dulu gitu teman-teman ya. Nah, kemudian gemeteran itu selain karena memang kitanya sedang lapar atau sedang membutuhkan energi untuk tubuh kita gitu teman-teman ya. Gemeteran itu bisa karena memang sedang cemas gitu teman-teman ya, sedang cemas, terlalu banyak pikiran, dan berpikirnya itu ke hal-hal yang menakutkan atau hal-hal negatif teman-teman ya. Nah, makanya wajar sih sebetulnya kalau seandainya kitanya gemeteran gitu teman-teman. Tengoklah orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ketika mereka ketakutan, ketika mereka sedang kaget, pasti gemeteran juga gitu teman-teman ya. Nah, tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika di-tag lu mungkin sedang ketakutan, dia selalu mengelak. Orang-orang yang terkena asam itu selalu mengelak, "Pak, saya itu nggak sedang ketakutan. Saya itu sekarang itu cuma gemeteran aja." Padahal berpikirnya itu tentang penyakit, berpikir tentang sensasi yang menimbulkan ketakutan-ketakutan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya harus bisa mengingat ke sana dan harus bisa menerima ke sana gitu teman-teman ya. Jadi gemeteran yang saya rasakan dulu penyebabnya ada dua. Kalau seandainya kalian sekarang punya gemeteran, berarti solusinya sama gitu teman-teman ya. Harus banyak makan karena memang ada dua penyebabnya. Yang pertama karena memang tubuh kita sedang meminta energi, ya makanlah gitu teman-teman ya. Jadi solusinya harus makan. Nah, kemudian yang keduanya, kalau seandainya dari cemas ya sebaiknya hilangkan cemasnya. Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang menakutkan. Nah, itu teman-teman ya, itu solusinya. Nah, kemudian ketakutan atau misalnya hal-hal sepele yang membuat kita takut itu teman-teman ya, banyak sekali sebetulnya. Kayak macam telinga agak berdenging teman-teman. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya sering sekali teman-teman ya mengalami telinga itu kayak macam berdenging ya. Jadi kayak macam ada serinu ya di telinga itu. Nah, itu teman-teman, dan ketika belum tahu penyebabnya, sama saya juga teman-teman ya, kadang telinga itu suka dipegang, ini apa lagi nih kan gitu teman-teman ya. Wah, ini jangan-jangan kena kanker otak dan sebagainya. Wah, ini jangan-jangan kena santet. Nah, itu teman-teman, padahal telinga berdenging atau pendengaran kita itu berdenging itu karena memang aliran darahnya atau aliran oksigennya itu kurang lancar. Nah, itu teman-teman, ya mau lancar gimana ya?
olahraganya kurang teman-teman ya, geraknya kurang, berjemurnya kurang gitu teman-teman, enaknya rebahan di kasur teman-teman ya, nonton HP, nonton TV teman-teman. Jadi tanpa disadari kitanya nggak ada olahraga, tanpa disadari aliran oksigen dan aliran darahnya kurang lancar ke bagian telinga. Nah itu teman-teman. Nah sekarang solusinya gimana? Ya solusinya harus banyak bergerak teman-teman ya. Jangan terlalu banyak rebahan di dalam kamar teman-teman ya. Jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya. Ayo keluar jalan-jalan teman-teman ya. Pak saya tuh takut untuk jalan-jalan. Enggak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa selama kalian sudah makan, sudah minum, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi Pak takutnya itu saya selalu membayangkan nanti ketika jalan-jalan saya pingsan. Nah itu yang salah gitu teman-teman. Ketakutan kalian masih terlalu besar berarti di situ gitu ya. Yang namanya ketakutannya masih terlalu besar, hal apapun selalu dipikirkan dengan jauh, hal apapun selalu dipikirkan dengan matang-matang. Nah itu teman-teman ya, itu yang salah. Nah makanya pahami saja, ketika kalian sudah makan, sudah minum, that's it. Kalian mau jalan-jalan itu tidak akan apa-apa. Ada kelayangan Pak sedikit, nggak apa-apa. Namanya juga kita belum membaik teman-teman, tapi takut mati tidak akan membuat kalian mati. Nah itu teman-teman, makanya lakukan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya ya, hal sepele yang membuat saya cemas waktu itu gitu teman-teman ya, di kedutan gitu teman-teman ya. Kedutan itu sangat sering sekali teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya mengalami kedutan itu paling di mata, di pinggir mata gitu teman-teman ya. Nah tetapi anehnya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kedutannya bisa di mana-mana teman-teman ya. Bisa di paha, bisa di lengan. Kadang yang lebih membingungkan itu kayak macam di dalam perut teman-teman. Jadi seolah-olah di dalam perut itu kayak macam ada yang jalan-jalan. Nah itu teman-teman, dan ketika sensasi hadirnya di bagian perut ada kedutan seperti itu, wah berpikirnya kemana-mana. Wah ini jangan-jangan santetnya udah masuk. Wah ini jangan-jangan penyakit yang berbahaya. Selalu saja seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena belum tahu penyebabnya apa gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika dikonsultasikan ke dokter, Pak mungkin itu efek stres katanya. Emang benar, efek stres itu bisa mempengaruhi ke bagian otot seperti macam kedutan. Kalau misalnya kita stres mungkin kita bisa ngomong, tetapi kalau untuk otot stres katanya itu tidak bisa ngomong. Itu cuman bentuk responnya kayak macam begitu. Itu pertanda kalau seandainya kitanya sedang stres gitu teman-teman ya. Jadi efek stres itu banyak sekali dan respon tubuh itu ada. Nah kedutan salah satunya katanya seperti itu. Dan ketika memahami ke sana, akhirnya saya ada ketenangan tersendiri teman-teman ya. Oh mungkin sedang stres gitu ya. Dan ketika mengingat bahwa ternyata saya itu selalu memikirkan tentang penyakit, berpikirkan tentang sensasi. Jadi pemikiran saya itu menitik dalam satu arah ya, penyakit, sensasi, penderitaan gitu teman-teman ya. Dan tanpa disadari memang itu membuat stres. Nah itu teman-teman, dan ketika memahami ke sana, oh ternyata kedutan itu cuman bentuk respon tubuh saja saat ada stres. Akhirnya di situ ada ketenangan tersendiri gitu teman-teman ya. Jawabannya sudah terjawab, pertanyaannya sudah terjawab. Jadi yang tadinya berandai-andai, wah ini jangan-jangan kena santet gitu teman-teman, wah jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, karena sudah dapat penjelasan akhirnya ada ketenangan tersendiri. Dan ketika mempunyai ketenangan kemudian bisa berpikir logika dan akhirnya bisa menanganinya dengan mudah tanpa ada pelantara orang lain. Nah itu teman-teman, oh ini stresnya harus dikelola. Ini kita itu jangan terlalu berpikir tentang penyakit, biar kitanya itu rileks, nyantai, dan akhirnya nanti stresnya hilang dan kedutan itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, saya mencoba memahami ke sana dan kemudian bisa melakukannya juga, dan alhamdulillah untuk kedutan itu hilang dengan sendirinya tanpa direncanakan, tanpa diminta teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah kemudian hal-hal sepele lainnya itu kayak macam di apa ya, di kesemutan gitu teman-teman. Dan ketika kesemutan itu lama ya, selang beberapa minggu gitu teman-teman. Jadi untuk kesemutan itu kadang kita mungkin kesemutan 1 kali 2 kali dalam 1 minggu itu gitu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kesemutan itu setiap hari teman-teman. Jadi yang anehnya itu dulu kan sebelum kita dapat diagnosa dari dokter kena asam lambung, mungkin kesemutannya itu cuman di kaki saja gitu teman-teman ya.
Nah, tetapi sialnya saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kesemutannya di mana-mana, teman-teman ya. Kadang di dada, kadang di tangan, kadang di muka saja bisa kesemutan, teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman semoga saja tidak mengalaminya. Tetapi kalau misalnya kalian mengalaminya juga, tenang, itu bukan pertanda penyakit yang berbahaya. Itu bukan pertanda guna-guna. Nah, itu teman-teman, orang yang kena asam lambung itu biasanya kalau seandainya ketakutannya semakin besar gitu, teman-teman biasanya selalu berpikirnya itu yang aneh-aneh ya. Takut kena guna-guna lah, takut kena santet lah, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami kesemutan gitu teman-teman ya, dan kemudian aneh kesemutannya itu ya. Jadi hari ini kesemutan, tau-taunya besoknya kesemutan lagi, besoknya kesemutan lagi, kemudian besoknya kesemutan lagi. Nah, itu teman-teman tenang saja. Itu bukan dari penyakit yang berbahaya, itu bukan dari guna-guna teman-teman ya. Kesemutan yang saya rasakan dulu itu adalah karena memang kitanya itu aliran darahnya itu kurang lancar teman-teman ya. Yang mengingat kembali lagi keadaan kita teman-teman ya, jarang olahraga, jarang bergerak gitu teman-teman ya, senangnya rebahan terus gitu teman-teman ya. Ditambah lagi ketika sering rebahan, ada stres gitu teman-teman ya, ada penegangan otot ya, sudah pasti ya aliran darahnya nggak lancar, aliran oksigennya juga tidak lancar gitu teman-teman. Dan wajar menurut saya kalau seandainya suka kesemutan gitu teman-teman ya. Ditambah lagi ada suhu dingin, ada cuaca dingin di musim dingin, wah tambah tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Ternyata hal-hal sepele itu sebetulnya itu adalah tidak berbahaya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mengalami gemeteran, kemudian mengalami pendengaran kayak macam berdenging gitu teman-teman ya, kemudian sering kedutan juga, dan kedutannya itu aneh, selalu di mana-mana gitu teman-teman, kemudian selalu mengalami kesemutan juga gitu teman-teman, kalian gak usah khawatir. Itu bukan pertanda berbahaya teman-teman ya. Itu bisa dijelaskan dengan logika gitu teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan, ketika kalian gemeteran berarti itu mungkin karena kalian sedang kelaparan, tubuh kalian itu sedang membutuhkan energi, sedang membutuhkan asupan gitu teman-teman. Tetapi kadang kita tidak menyadarinya gitu teman-teman. Alhasil tubuhnya itu merespon dengan sendirinya. Kita gemeteran, kalau seandainya itu dari asupan yang kurang, makan saja teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah makan, sudah minum, nanti gemeterannya juga hilang dengan sendirinya. Nah, itu teman-teman. Kemudian gemeteran itu bisa karena cemas, takut gitu teman-teman, ada efek stres di situ ya. Hilangkan saja cemasnya, hilangkan saja cemasnya, nanti juga untuk gemeteran hilang dengan sendirinya. Nah, itu teman-teman. Kemudian ketika kalian mempunyai telinga berdenging gitu teman-teman ya, itu dari aliran oksigen yang kurang lancar. Olahraga saja, banyak berjemur juga gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang kena aslam, kenapa bisa mengalami aliran oksigen dan darahnya itu kurang lancar? Karena sering rebahan teman-teman, terlalu merasa-rasakan tentang sensasi, terlalu berharap-harap tentang sensasi, masih banyak juga ketakutan tentang ini itunya, sehingga terlalu berdiam diri di dalam ruangan. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian mempunyai telinga berdenging, sebaiknya olahraga saja gitu teman-teman. Olahraga, banyak berjemur, banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, itu teman-teman. Kemudian ketika kalian mengalami kedutan, teman-teman terima saja bahwa kalian sedang stres gitu teman-teman, karena kedutan itu cuman bentuk respon tubuh saja saat ketika kita sedang stres. Dan kalau seandainya kalian mengelak tentang, "Pak, saya itu nggak stres," coba diingat-ingat, apakah setiap harinya kalian selalu memikirkan tentang penyakit? Apakah setiap harinya kalian selalu memikirkan tentang sensasi, bahkan berharap-harap sensasi ada lagi nggak ya? Sensasi ada lagi nggak ya? Selalu saja seperti itu. Nah, tanpa disadari itu membuat kalian stres, dan kedutan itu cuma bentuk respon tubuh saja. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya pahami saja kesalahan. Nah, sekarang solusinya gimana? Karena memang efek stres ya, kalian harus banyak olahraga teman-teman. Hilangkan stresnya dengan cara seperti apa? Banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan biar stresnya terkendalikan gitu teman-teman ya. Banyak melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, banyak melakukan hiburan gitu teman-teman, biar tentang penyakit dan sensasi itu ya kita tidak selalu teringat. Nah, itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian kesemutan itu dari aliran darah yang kurang lancar, karena memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu seringnya rebahan teman-teman. Makanya banyak olahraga, banyak jalan-jalan, banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan, kemudian sering berjemur juga.
Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kalian konsisten melakukan hal seperti itu, insya Allah teman-teman ya semua sensasi itu hilang dengan sendirinya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya sebetulnya sensasi atau hal-hal sepele itu banyak sih sebetulnya teman-teman ya, tetapi kalau misalnya diuraikan satu persatu, wah ini durasinya bisa panjang teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui teman-teman ya, semua sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, bisa kita tangani dengan mudah kalau seandainya kalian tahu penyebabnya. Nggak usah khawatir, kalian jangan terlalu banyak berpikir tentang penyakit yang berbahaya, jangan pernah berpikir kalian penyakit yang cukup mematikan gitu teman-teman. Untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak berbahaya sama sekali. Yang membuat kalian terganggu itu adalah kalian selalu berpikir ke yang lain-lain, akhirnya menimbulkan ketakutan tersendiri, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman di perasaan kalian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran hal-hal sepele yang harus kalian ketahui biar kalian itu tidak mengalami ketakutan teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.